Saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi itu urusan yang lainnya ijazah dia tanya Pak ini. Ada ijazah. Soal ijazah ini penting nih. Tadi dikasih lihat. JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Jangan sampai nanti kasus ini bukan lagi kasus pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi cuma sekedar kasus ecek-ecek, yaitu kasus penghasutan dan ujaran kebencian. Udah lihat, udah asli. Asli bola asli. Wes percaya we to karo projo we. Percaya ora men. Nah aku yo mbuh. Gak usah di pengadilan, Pak. Kalau misalnya ada ijazahnya dari sekarang aja tunjukin depan publik, nih ijazah saya. Ngapain harus ke pengadilan, persidangan? Alah, kalau memang benar mah dari sekarang. Coba teman-teman semua pemirsa ALC, kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap, kemudian setelah dicap ada ahli sidik jari ya, kemudian dia meriksa, lihat gulat-gulatannya, lihat garis-garisnya, dia ukur, kemudian dia tuliskan rumusnya, itu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu sidik jari. Sekarang kalau mau periksa sidik jari gampang, tinggal letakkan pada mesin fingerprint scanner, kemudian masuk ke digital, dianalisis, masuk. Misalnya juga kita wajah. Apa iya kalau kita sekarang mau naik kereta api, kemudian harus periksa secara analog. Wajah orang, kemudian ada orang meriksa, megang mata kita, megang hidung kita, kemudian diperiksa secara analog, kemudian oh iya cocok. Enggak. Wajah kita yang analog ini diperiksa oleh face recognizer. Penumpangnya, Anda kereta berapa? Masuk. Satu lagi Bang Karni misalnya, ibu-ibu yang hamil, mohon maaf nih ibu-ibu ya, kalau dulu untuk mengecek kehamilan pakai stetoskop dokter itu Bang Karni, itu analog, didengarkan suaranya, oh iya ini bayinya sehat Bu. Sekarang nggak lagi, ada alat namanya USG, ultrasonografi, dan bahkan USG itu bisa melihat bayinya secara 3 dimensi. Itulah kemajuan teknologi, termasuk dengan ELA. Jadi error level analysis yang dipakai ini, saya juga pakai, Dr. Rismon juga pakai. Itu membuktikan bahwa gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa, sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni, ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya. Nah ini ada tuduhan atau ada dugaan pas fotonya itu ternyata, nah seperti di monitor ini, pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu karena cap dulu sudah ada dan ada materainya, kemudian ditempel pas foto, direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantah. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen atau tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini kalau termulnya Jokowi, biar gambar anjing atau kau tempel di ijazahnya Jokowi, dia tetap bilang asli itu foto Jokowi. Ya, jadi para termul ini sangat membela Jokowi ya teman-teman. Ya, karena mereka telah mengambil uang dari Pak Jokowi sebanyak-banyaknya. Makanya mulut mereka tidak mau berhenti untuk membela kebohongan Pak Jokowi tersebut. Nah, jadi teman-teman, semoga para termul ini sudah pada sadar akan kelakuan yang mereka lakukan teman-teman. Ya, karena suatu saat nanti karena kebohongan itu sudah kamu buat semaksimal mungkin untuk tidak terbongkar, maka harus terbongkar pada saat ada saatnya nanti. Nah, semoga para termul ini bisa sadar ataupun bisa waras dengan kelakuan mereka seperti ini. Ya, karena
bagaimanapun caramu menyembunyikannya pasti akan terbongkar, teman-teman. Jadi dalam penegakan hukum, para hakim harus tegas dan seadil-adilnya. Nah, juga kepada para penegak hukum atau para hakim supaya tidak membela kebohongan ya teman-teman. Ya, karena para rakyat yang mereka inginkan sebenarnya kepada para hakim ini supaya bisa membedakan kebenaran mana yang salah, mana yang benar. Ya, biar adil ya teman-teman. Makanya kamu diberikan sebagai penegak hukum ataupun para hakim ini, supaya makanya mereka percayai kamu supaya kamu bisa mengadili mana yang benar ataupun mana yang salah. Jadi semoga Pak Hakim bisa menegakkan keadilan kepada Pak Jokowi ini. Ya, jadi teman-teman, mereka kasihan pada omon-omon rakyat dapat pren sampai tua. Ya, semoga Pak Jokowi mulutnya nggak mencela-mencela seperti mulut rusak. Ya, jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi ini bisa sadar dengan kelakuan yang telah dia lakukan selama 10 tahun menjabat. Ya, karena telah menyiksa rakyat atau telah menderita. Ya, dengan pembayaran pajak yang sangat besar ataupun bantuan-bantuan lainnya teman-teman. Ya, kepada Pak Jokowi bisa sadar teman-teman. Nah, jadi mereka juga mengatakan di sini, ingat, pengadilan harus tegas. Kalau tidak hadir lagi, jemput paksa. Jangan ada hukum tebang pilih. Salam akal sehat. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mau hadir di persidangan hakim untuk diadili, maka harus dijemput paksa. Ya, kita mencurigai dari hal tersebut ya teman-teman. Ya, karena dia tidak mau menghadiri suatu persidangan tentang pemalsuan ijazahnya tersebut. Ya, dari situ kita mencurigai bahwasanya ijazah Jokowi itu pasti palsu. Ya, karena dia tidak mau datang di persidangan atau tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Nah, jadi supaya dia dijemput paksa ataupun diseret saja ke pengadilan ataupun dipenjarakan. Ya, jadi biar dia tahu bagaimana para penegak hukum ini bisa mengadili dia yang sebenar-benarnya. Nah, kok yang gak malu yang membuat gaduh, kacau rusak Jokowi ini gara-gara ijazah palsu. Kalau punya asli tunjukkan aja biar Indonesia ini aman, tentram, komen. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi sudah secepatnya bisa menunjukkan ijazahnya, maka Indonesia tidak akan berkelanjutan dengan masalah ini. Ya, bisa aman ya teman-teman, tidak ribet lagi. Ya, semoga Pak Jokowi bisa secepatnya menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Nah, harus hadir Pak Jokowi, bawa ijazah Bapak untuk diperiksa asli atau palsu. Ingat Pak, harus hadir dan jangan lupa bawa ijazah Bapak. Ya, mereka sangat mengharapkan teman-teman supaya Pak Jokowi bisa hadir di persidangan. Ya, biar para rakyat ataupun para masyarakat Indonesia bisa tahu bagaimana apakah ijazahnya tersebut asli ataupun palsu. Ya, biar tenang mereka mendengarkan atau melihat ijazah Jokowi yang sebenarnya. Nah, karena kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau hadir, maka dia harus dijemput paksa ataupun harus dipenjarakan saja. Mungkin kita sudah mencurigai kenapa dia tidak datang di persidangan. Mungkin ada alasannya ataupun dia takut kalau terbongkar ijazahnya yang sebenarnya. Nah, itu manusia garong, uang rakyat udah anteng di perutnya, isinya makanan haram. Ntar di akhirat mendapat azab sangat pedih. Ya, manusia-manusia nggak punya malu itu udah nekat. Zaman dan udah aneh, jelas-jelas foto yang ada di ijazah Jokowi itu orang lain, termul dan mata katarak tetap bela. Nah, mereka sudah curiga dari sebelumnya bahwasanya foto yang ada di ijazah Jokowi itu bahwasanya itu palsu ya teman-teman. Ya, bukan milik dia, melainkan milik orang lain. Jadi semoga para penegak hukum bisa sadar ya, ataupun bisa tahu bagaimana apakah itu foto Jokowi ataupun milik orang lain. Nah, jadi kepolisian sebenarnya tahu kalau ijazah Jokowi itu aspal, tapi tetap menutupi biar para ahli yang nguji ijazah itu secara terbuka dan independen, biar fair. Nah, kepolisian ini juga tidak memberitahu yang sebenarnya. Mungkin dia tahu ya teman-teman kalau ijazah Jokowi itu palsu. Makanya mulutnya tetap saja tidak mau membela kebohongan tersebut. Jadi teman-teman, relawan jadi penjabat gak tahu jurusan apa, termul bela Jokowi mati-matian. Nah, adalah
Dah Pak Hakim, Pak Jasa Penegak Hukum, jangan nerima orang ini ya. Karena tidak mau menunjukkan ijazah Jokowi. Jadi sekarang tinggal panggil Jokowi ke sidang biar cepat kelar. Lama amat masalah ijazah masa mau 1 tahun mau belim beres jaksa sekolah pada tinggi tapi begitu rugas. Ya, jadi teman-teman, semoga secepatnya bisa masalah ini bisa terselesaikan. Jadi tak hadir paksa, jaksa dan hakim harus berani menyeretkan Jokowi karena dia tidak mau hadir di persidangan, maka para jaksa bisa mengambil keputusan bahwasanya itu benar-benar palsu ijazah Jokowi tersebut karena dia tidak menghadirkan dirinya di persidangan atau tidak menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya. Jadi pasrahkan sama rakyat. Ngomong hakimnya biawa Jokowi tak hadir, silahkan saya pasrahkan ke rakyat seluruh Indonesia, jemput ke rumahnya karena Jokowi tidak patuh dan tidak taat hukum, melecehkan hukum. Itu saja hakim atau jaksa bilang beres. Nah, pembohong semoga bertaubat supaya bermartabat. Jadi teman-teman, kasihan banget sih jadi bahan lelucon ya, karena ulah beliau sendiri jadi sangat ribet negara kita. Nah, kalau datang ke pengadilan maka ataupun terbukti ijazah palsu, maka dia dan dinastinya harus akan hancur-hancurnya. Ya, jadi akan bertahan sampai mati, tidak akan datang ke pengadilan kecuali nanti ke pengadilan akhirat. Nah, jadi teman-teman, bahwa ijazah akan ditunjukkan di persidangan Ray. Nah, nggak akan ngaku kalau nggak dipukul kepala. Ya, ini juga Pak Jokowi, kalau tidak mengakui maka dia harus diseret ke penjara.